Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Sufiana dari kelas 1A dengan NIM P1337437124023. Jurnal yang saya pilih berjudul Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Penerapan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari masalah keamanan data menjadi semakin serius karena tren pencurian data semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keamanan informasi data pasien pada penerapan RME ditinjau dari aspek keamanan informasi. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan menganalisis 20 artikel dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan dari artikel yang dilakukan review yang ditinjau dari 6 aspek keamanan, yaitu yang pertama, username dan password. Yang kedua, perubahan atau penghapusan data oleh administrasi. Yang ketiga, adanya tanda tangan elektronik dan penggunaan PIN. Yang keempat, aspek menggunakan proses backup. Yang kelima, pembatasan hak akses. Yang keenam, penggunaan log file. Tidak sepenuhnya fasilitas kesehatan memenuhi aspek keamanan data. Pengelola sistem perlu melakukan pengembangan teknik atau cara mengamankan data dengan lebih maksimal yang dapat memenuhi 6 aspek keamanan informasi pada rekam medis elektronik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan dalam menjaga keamanan data pribadi pasien dalam pelaksanaan rekam medis elektronik, serta dampak yang ditimbulkan apabila informasi dalam rekam medis pasien bocor dan berisiko akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Penerapan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Yang kedua, dampak. Dampak dari masalah keamanan data ini menjadi semakin serius karena tren pencurian data menjadi meningkat. Di Indonesia, kasus pencurian data kesehatan bukan hal yang baru. Pada tahun 2020, data 230.000 pasien COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri dan dijual. Hal ini menyebabkan kerugian tidak hanya material, tetapi juga psikis korban, di mana mereka bisa saja mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Contoh dampak negatif. Yang pertama, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Jika sistem keamanan lemah, data pasien dapat bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti perusahaan asuransi atau paritas. Informasi medis yang bocor dapat digunakan untuk penipuan atau diskriminasi. Yang kedua, kesalahan dalam sistem autentikasi. Jika pengguna lupa ID atau password, bisa menghambat akses ke informasi medis yang dibutuhkan. Jika ID diketahui oleh pihak lain, ada resiko manipulasi atau pencurian data pasien. Yang ketiga, analisis atau aturan prinsip keamanan informasi dalam bidang kesehatan dan aturan yang berlaku. Yang pertama, privasi. Privasi berhubungan dengan perlindungan data pasien agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data kesehatan bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan sesuai dengan izin pasien atau ketentuan hukum. Aturan yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter Pasal 46. Rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan hukum atau atas izin pasien. Yang kedua, integritas. Integritas memastikan bahwa data kesehatan tetap akurat, utuh, dan tidak diubah tanpa izin. Informasi medis yang berubah atau rusak dapat berdampak pada kesalahan diagnosis atau pengobatan. Aturan yang berlaku dalam hal ini yaitu
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 46. Rekam medis harus lengkap dan tidak boleh diubah secara tidak sah. Yang ketiga, autentikasi. Autentikasi memastikan bahwa hanya penggunaan yang sah yang dapat mengakses data kesehatan. Misalnya, dengan password, biometrik, atau autentikasi 2 faktor, atau yang bisa disebut 2FA. Aturan yang berlaku dalam hari ini yaitu Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu mewajibkan penggunaan mekanisme keamanan dalam akses rekam medis elektronik. Yang keempat, ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa rekam medis tersedia kapanpun dibutuhkan, terutama dalam kondisi darurat. Sistem harus memiliki backup, disaster recovery plan, dan jaringan yang stabil agar data selalu bisa diakses. Aturan yang berlaku dalam hal ini yaitu Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu fasilitas kesehatan wajib memastikan bahwa data medis bisa diakses oleh tenaga medis yang berwenang secara cepat. Yang kelima, yaitu kontrol akses. Kontrol akses membatasi siapa yang dapat melihat, mengubah, atau mengelola data kesehatan berdasarkan peran mereka. Misalnya, dokter, perawat, atau staf administrasi. Sistem ini dapat diterapkan dengan role-based access control atau bisa disebut RBAC. Aturan yang berlaku yaitu UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26, yaitu data pribadi hanya boleh diakses oleh pihak yang berhak sesuai peraturan. Yang keenam, non-penyangkal. Non-penyangkalan memastikan bahwa semua aktivitas terkait data medis memiliki jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencegah pengguna menyangkal bahwa mereka telah mengakses atau mengubah data tertentu. Aturan yang berlaku dalam hal ini yaitu UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu sistem elektronik harus dapat membuktikan aktivitas pengguna dan mencegah penyangkalan. 4. Rekomendasi. 1. Penggunaan sistem sebaiknya meningkatkan kesadaran terkait keamanan data dan melakukan penggantian password secara berkala dalam menjamin aspek privasi. Yang kedua, pengelola. Sistem sebaiknya mengembangkan metode yang digunakan untuk memantau perubahan data dalam menjamin aspek integritas. Yang ketiga, pengelola sistem sebaiknya mengembangkan teknik-teknik yang digunakan seperti one-way hash sampai smart cards yang menggunakan teknik-teknik strong encryption dalam menjamin aspek autentikasi. Yang keempat, pengelola. Sistem sebaiknya mengembangkan teknik yang digunakan seperti sistem backup dan menyediakan Disaster Recovery Center atau yang bisa disebut DRC yang dilengkapi dengan panduan untuk melakukan pemulihan dalam menjamin aspek ketersediaan. Yang kelima, fasilitas kesehatan sebaiknya melakukan pengadaan kebijakan terkait pembatasan hak akses untuk meminimalisir pengoperasian atau transaksi pada sistem oleh pengguna yang bukan memiliki hak akses guna menjamin aspek akses kontrol. Yang keenam, pengelola sistem sebaiknya mengembangkan sistem untuk lebih auditable atau dapat diperiksa dengan mudah untuk menjamin aspek non-repudiation atau non-penyangkalan. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dari 20 artikel yang telah direview, dapat diketahui keamanan informasi data pasien yang ditinjau dari aspek keamanan informasi yaitu privasi, integritas, autentikasi, ketersediaan, kontrol akses, dan non-penyangkalan, yaitu pertama, aspek privasi pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penggunaan username dan password bagi masing-masing pengguna, automatic log off, pemblokiran
akses dengan teknologi jaringan dan teknologi enkripsi data. Yang kedua, aspek integritas. Pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan dilakukan dengan perubahan atau penghapusan data oleh administrator. Yang ketiga, aspek autentikasi. Pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan diterapkan dengan adanya tanda tangan elektronik, penggunaan PIN, penggunaan sidik jari, serta tanda file signature. Yang keempat, aspek ketersediaan. Pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan dibuktikan dengan dapat terhubungnya sistem informasi kesehatan dengan perusahaan lain, khususnya BPJS Kesehatan, serta menggunakan proses backup data guna mengantisipasi peretasan data pasien. Yang kelima, aspek kontrol akses. Pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan diterapkan dengan dilakukannya pembatasan hak akses dengan penggunaan user ID dan password bagi masing-masing pengguna, serta kebijakan pengaksesan data harus dengan seizin pemilik data atau pasien. Yang keenam, aspek non-penyangkalan. Pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan diterapkan dengan adanya log file untuk melihat proses transaksi serta penggunaan kunci publik dan pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.